Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah, pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita, kajian himpunan putusan tarjih yang sampai hari ini kita masih berbicara berkaitan dengan haji. Pada hari ini kita akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan dam dan badal haji. Mudah-mudahan cukup waktunya. Yang pertama tentang dam. Dam itu berasal dari bahasa Arab, artinya darah. Dan yang dimaksud adalah menyembelih binatang ternak atau mengalirkan darah dari binatang ternak sebagai denda atau pembayaran denda dari suatu pelanggaran yang dilakukan dalam urusan ibadah haji, tetapi juga dam mengalirkan darah dalam rangka mensyukuri nikmat Allah. Jadi di satu sisi itu merupakan pembayaran terhadap denda, tapi di sisi lain juga merupakan ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, istilah dam ini digunakan oleh atau diberikan oleh para ulama. Sedangkan di dalam Al-Quran atau hadis, istilah yang diberikan adalah al-hadyu. Al-hadyu. Meskipun al-hadyu itu memiliki makna atau pengertian yang lebih umum daripada dam. Maka kalau al-hadyu itu tadi maka meliputi makna menyembelih binatang ternak sebagai pembayaran terhadap denda atas suatu pelanggaran atau kurang sempurnanya pelaksanaan haji. Tapi juga al-hadyu itu adalah menyembelih binatang ternak dalam rangka mensyukuri nikmat Allah. Contoh syukur nikmat itu kalau kita melaksanakan haji tamattu. Haji tamattu itu kan memang tuntunannya begitu. Umroh dulu, kemudian tahallul, baru nanti ihram lagi untuk haji, sehingga ada rasa nyaman di dalam melaksanakan haji, dan itulah yang dilakukan oleh Nabi. Maka dam untuk haji tamattu sebenarnya bukan pembayaran terhadap denda, tetapi adalah rasa syukur kepada Allah. Begitu juga haji qiran, terutama haji tamattu dan haji qiran. Di dalam Al-Quran di samping istilah al-hadyu juga diistilahkan dengan istilah nusuk. Nasaka yansaku nusukun. Nasaka yansaku itu sebenarnya artinya ibadah juga, ya. Artinya ibadah. Tapi di sini yang dimaksud adalah nusuk itu menyembelih binatang ternak dalam rangka ibadah kepada Allah, terutama ibadah di dalam pelaksanaan ibadah haji. Seperti di dalam surat Al-Baqarah ayat 196 ini tentang haji, ya.
Wa atimmul hajja wal umrata lillah fa in ukhsirtum famastaysara minal hadyi wala tahliku ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah. Faman kana minkum maridan aw bihi adzam min ra'sihi fa fidyatun min siyamin aw shadaqatin aw nusukin fa idza amintum faman tamatta'a bil umrati ilal haji famastaysara minal hadyi falam yajid fasiyamu salasati ayyamin fil haji wa sab'atin idza raja'tum tilka asaratun kamilah dzalika liman lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram wattaqullaha wa'lamu annallaha syadidul iqab. Jadi di sini menyembelih binatang ternak seperti menyembelih kurban kalau kita Idul Adha, tapi ini dikhususkan berkaitan dengan pelaksanaan ibadah haji. Ada kalanya karena membayar denda atas kurangnya atau pelanggaran dalam melaksanakan ibadah haji, tapi juga ada kalanya itu sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi misalnya pelaksanaan ibadah haji terhalang oleh satu hal masalah keamanan, maka dibayar dengan bisa dam, bisa juga fidyah, tergantung pelanggaran atau kekurangan di dalam pelaksanaan ibadah haji tersebut. Nanti di belakang ada. Contohnya teman-teman jamaah haji kemarin tidak bisa melaksanakan lempar jumroh sesuai waktunya misalnya gitu ya. Kan kalau tanggal 10 mestinya mulai waktu duha sampai akhir malam ya, sampai malam, bisa tengah malam atau lebih dari tengah malam tidak apa-apa, karena batas akhirnya tidak ditentukan sebenarnya, asal tidak sampai siang besoknya kan gitu ya. Kemudian tanggal 11 itu mulainya ba'da zuhur sampai malam, tidak ada batas akhirnya kecuali yang penting masih malam. Kemudian juga tanggal 12, 13 itu sama dengan 11, yaitu mulainya setelah zawal, setelah zuhur. Tapi pada jam-jam yang ditentukan itu tidak bisa. Tidak bisa melempar, lemparnya bisanya pagi misalnya gitu. Tanggal 11 kok lempar pagi kan? Itu kan tidak sesuai waktu. Maka itu bisa diganti dengan fidyah, karena lempar jumroh itu tidak terlalu berat ya. Itu adalah bisa diganti dengan fidyah. Itu menurut beberapa ulama begitu ya. Jadi karena kesulitan tidak bisa melaksanakan sesuai dengan jadwal semestinya, tidak sesuai dengan ketentuan hukum ya. Nah, hadyu itu atau dam itu, binatang ternak itu disembelih pada mulai tanggal 10 atau 11, 12, 13 seperti nyembelih korban. Jadi jadwal nyembelihnya seperti nyembelih korban. Bagi orang yang haji tamattu itu kan harus menyembelih dam, menyembelih binatang ternak.
yang itu bisa dikatakan sebagai rasa syukur kepada Allah, tapi itu diatur sedemikian rupa oleh Allah di dalam Al-Quran ya. Jadi menyembelih damnya itu wajib, tapi itu merupakan rasa syukur juga ya. Karena tamattu itu kan diberi kemudahan ya. Haji tamattu itu mendapatkan kemudahan, keringanan, tidak pakaian ihram berpuluh-puluh hari gitu ya. Kan kalau ifrad kita datang di gelombang pertama, kloter awal itu bisa 40 hari atau 30 hari lebih lah kita berikhram terus, kan itu susah. Tapi dengan tamattu maka kita bisa tahallul umroh dulu, kemudian berpakaian bebas. Sudah berpakaian bebas, baru nanti pada saat pelaksanaan haji ikhram lagi. Nah, di situ maka kemudian diganti dengan rasa syukur menyembelih dam. Tapi itu wajib. Nah, di sini disebutkan famal lam yajid, kalau tidak bisa mendapatkan binatang, nggak mendapatkan binatang untuk disembelih, atau tidak mampu mendapatkan binatang, tidak mampu membeli binatang, dalam tafsirnya disebutkan atau tidak mampu mendapatkan binatang itu ya, maka di sini boleh diganti dengan fasiyamu salasati ayyamin fil hajj, maka boleh diganti dengan puasa 3 hari pada saat haji, wa sab'atin idza raja'tum, dan sisanya 7 hari ketika sudah pulang di tanah air. Jadi dam untuk tamattu itu bisa diganti dengan puasa 10 hari, 3 hari di tempat kita berhaji pada saat haji, dan 7 hari ketika pulang ke rumah. Sehingga itu disebutkan dalam ayat ini tilka asyaratun kamilah, dan itulah 10 hari yang sempurna. Jadi nyembelih unta atau nyembelih kambing, nyembelih sapi boleh juga, bisa diganti dengan puasa 10 hari ya. Kalau sapi bisa untuk 7 orang, unta bisa untuk 10 orang, artinya 1 sampai 10 orang, sapi 1 sampai 7 orang, kalau kambing 1 orang. Seperti korban juga ya. Seperti korban, tapi harus disembelih di sana, di tanah suci, harus disembelih di tanah suci. Kalau kurban atau udhiyah Idul Adha disembelih di mana saja, dibagikan di mana saja. Nah, maka berdasarkan ayat-ayat tersebut, ayat 196 Al-Baqarah dan juga hadis Nabi ini, hadis dari Aisyah, an Aisyah radhiyallahu anha zaujin Nabi qalat kharajna ma'an Nabi fi hajjatil wada' fa ahlalna bi umratin summa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam man kana ma'ahu hadyun fal yuhilla bil haji ma'al umrah summa la yahilla hatta yahilla minhuma jami'an. Jadi kalau membawa membawa hadyu, punya binatang untuk disembelih, maka hendaklah berikhram untuk haji bersama umrah. Ini berarti haji qiran. Haji qiran. Jadi haji qiran juga membayar dam.
Haji tamattu juga membayar dam. Sedangkan haji ifrad tidak. Jadi kalau yang ayat tadi adalah haji tamattu, kalau yang hadis ini tentang haji qiran. Nah, berdasarkan hadis tersebut, maka haji ifrad itu tidak membayar hadyu atau membayar dam. Hal-hal yang menyebabkan wajibnya menyembelih hadyu atau dam selain haji tamattu dan haji qiran, yang pertama adalah karena nazar, karena bernazar, nazar mau menyembelih, misalnya apabila hajinya lancar maka saya akan menyembelih, nah itu wajib disembelih juga, wajib menyembelih karena nazar. Batal haji karena gangguan keamanan atau kesehatan pada saat berikhram. Wa atimul hajja wal umrata lillah fa in ukhsirtum famastaysara minal hadyi. Sempurnakan haji dan umrahmu. Tapi kalau terkepung, terhalang sehingga tidak bisa menyempurnakan, maka korbankan dam. Jadi batal di dalam melaksanakan ibadah-ibadah di dalam haji karena keamanan, maka menyembelih haji. Membunuh binatang buruan pada saat ikhram, membunuh atau berburu, maka dikenai dam. Dendanya dia harus menyembelih binatang ternak seharga, ini beda dengan tamattu tadi ya, damnya tamattu, seharga dengan binatang yang dibunuh atau yang diburu tadi. Jadi kalau membunuh kambing atau kijang, ya seharga itu. Meninggalkan salah satu kewajiban haji seperti melempar jumrah, ikhram dari miqat, mabit di Muzdalifah, mabit di Mina, atau tawaf wada, maka didasarkan pada wa'atimul hajja wal umrata fa in ukhsirtum famastaysara minal hadyi. Jadi ini meninggalkan kewajiban haji, bukan rukun haji tapi kewajiban haji. Kalau meninggalkan rukun haji ya nggak sah hajinya. Kalau meninggalkan kewajiban haji dibayar dengan dam. Sakit yang mengakibatkan tidak sempurnanya wajib haji atau mencukur rambut karena sakit ya sebelum waktunya tahallul, maka dendanya berupa fidyah. Nah, fidyah itu bisa berupa puasa atau sedekah, atau juga boleh menyembelih kambing. Boleh dipilih itu. Enggak usah dilihat beda harganya ya. Sedekahnya kan di sekitaran 2-3 real saja itu sedekahnya. Fidyahnya itu seharga 2-3 real saja. Tapi misalnya sedekahnya nyembelih kambing ya enggak apa-apa, lebih besar dari itu. Atau siam puasa 1 hari. Atau lamanya puasa karena pelanggaran atau sakit sama seperti lamanya puasa karena tidak mampu membayar hadyu saat haji tamattu, yaitu
atau qiron, yaitu 3 hari. Di sini 3 hari disebutkan, 3 hari. Kadar sedekah karena sakit atau pelanggaran yaitu 3 sok. 3 sok. Dan diberikan kepada masing-masing kepada 6 orang miskin. Jadi setara dengan 7,5 kilogram makanan pokok. Tadi saya katakan 2 real itu per orangnya ya. Kalau 6 berarti 6 kali 2 kali 6. Jadi di sini di dalam hadis Nabi dikatakan di sini, hadis dari Ka'ab bin Ujrah, karena ada orang yang mencukur rambutnya ya, mencukur rambutnya. Maka kemudian turunlah ayat famangkana minkum maridon aw bihi adzan min ra'sihi ila akhiri faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dendanya adalah sum salasa ayyam, puasalah 3 hari, au tasaddaq bi farokin, atau sedekahlah dengan 1 farok. 1 farok tadi setara dengan 3 sok. 3 sok setara dengan 9,3 liter atau 7,5 kilogram. Ya, 9,3 liter apa namanya kurma ya. Kalau di sana nanti tinggal dihitung. Yang dibagikan kepada sittatin, kepada 6 orang, atau berkorban dengan binatang yang mudah buatmu, au nusuk bima tayassaro. Nah, adapun orang yang melanggar salah satu larangan ihram atau lupa, tidak dikenai denda. Melanggar larangan ihram karena lupa. Karena lupa ya, apa namanya, tiba-tiba kita menutup kepala gitu ya, kepala, maka segera kalau ingat segera dibuka kepalanya. Atau lupa pakai sepatu di atas mata kaki gitu. Nah, maka itu tinggal cepat dilepas. Lupa pakai celana, segera dilepas dengan istighfar, itu hingga tidak. Mungkin kan mandi terus lupa pakai celana, nah, makanya harus tapi kalau ibu-ibu nggak berlaku itu ya, ibu-ibu nggak berlaku. Ibu-ibu kan ihramnya, pakaian ihramnya adalah apa namanya ya, pakaian yang menutup aurat itu ya. Tapi kan ada larangan-larangan yang lainnya. Larangan misalnya motong kuku karena lupa, maka itu tidak dikenai denda. Jadi didasarkan kepada hadis ini, tajawazallahu an ummati al khata'a wan nisyan wa mastukrihu alaihi. Allah mengampuni umatku perbuatan yang salah yang dilakukan karena kesalahan atau lupa atau dipaksa, terpaksa. Nah, termasuk terpaksa itu misalnya haji nafar awal. Haji nafar awal harusnya tanggal 12 lempar jumrahnya ba'da zuhur atau ba'da zawal, tapi sudah dioprak-oprak oleh
ketua kloter, kalau ndak nanti ditinggal. Kalau ditinggal ndak tahu jalan, nah itu namanya terpaksa. Terpaksa, dalam kondisi terpaksa. Ya sudah, dalam kondisi terpaksa. Yang berikutnya mengenai pengurusan hadyu atau dam dapat dilakukan sendiri, artinya kita boleh menyembelih sendiri binatang yang kita korbankan itu, dan itu yang paling baik. Tetapi bisa juga diwakilkan kepada pihak lain yang terpercaya dan profesional. Jadi ya itu ibaratnya seperti korban itu ya. Korban itu kan tidak semua orang berani nyembelih sendiri kan. Pak Yuli apa berani nyembelih sendiri? Nah, enggak berani. Saya berani Pak nyembelih sapi. Nah, kalau nyembelih kambing malah belum pernah, nyembelih sapi udah sering. Jadi bisa ditangani sendiri, itu tentu yang lebih baik karena itu yang terpercaya kan, langsung ketahuan, kita tahu bahwa ini ya. Atau diserahkan kepada orang lain yang terpercaya, tentu mungkin ada biaya-biayanya, ya dibayar biaya-biayanya. Jadi ini apa namanya, hal-hal yang berkaitan dengan dam ya. Ada beberapa dalil, monggo nanti bisa dibaca dalil-dalil yang berkaitan dengan dam ini. Jadi untuk penyembelihan dam atau hadyu itu harus berada di lingkungan tanah haram. Di lingkungan tanah haram ya, di Mina itu termasuk tanah haram ya. Tanah haram. Tidak boleh keluar dari tanah haram. Dalilnya lakum fiha manafi'u ila ajalim musamma summa mahilluha ilal baitil atik. Itu dalilnya. Atau juga hadiyam balighal Ka'bah, sebagai hadyu yang dibawa sampai ke Ka'bah. Dan juga ada beberapa dalil-dalil yang lainnya. Kemudian juga masa penyembelihan untuk dam itu seperti waktunya Idul Adha, mulai tanggal 10 sampai tanggal 13. Jadi kalau dam disembelih tanggal 1 Zulhijjah itu belum waktunya. Nah ini tentang, jadi ada dam, ada kafarat atau denda yang berupa puasa, berupa fidyah atau sedekah. Yang tadi takarannya 3 sok atau 9,3 liter. Kemudian kalau dam karena membunuh binatang, harus menyembelih binatang seharga binatang yang dibunuh. Membunuh macan, nah macannya piro regane? Seharga. Nah, jadi seharga. Nah, sekarang tentang badal haji, waktunya masih sedikit ya, karena kita temanya dan badal ya. Badal haji. Secara harfiah badal haji adalah pengganti haji atau menghajikan orang lain ya. Ya. Jadi kita melakukan ibadah haji sebagai pengganti orang lain. Maka dalam masalah badal ini kita harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, terutama ini kaitannya dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Jadi yang pertama secara garis besar, orang yang akan menggantikan atau melaksanakan haji untuk orang lain, dia harus melaksanakan haji lengkap seperti melaksanakan haji untuk dirinya sendiri. Yang kedua, orang yang melakukan badal haji itu harus sudah melaksanakan haji. Harus sudah melaksanakan haji. Kemudian orang yang digantikan, dibadalkan hajinya itu adalah keluarga dekat. Keluarga dekat. Kecuali kalau di apa namanya? Ada wasiat. Ya. Kalau ada wasiat boleh dilaksanakan oleh orang lain. Kalau enggak ada wasiat, ya dikerjakan oleh anaknya sendiri atau orang tuanya atau saudaranya. Itu badal. Maka kalau kita berkesempatan berhaji berkali-kali, ya itu bisa diniatkan, dibadalkan kepada saudara-saudara keluarga kita yang terutama yang sudah meninggal, yang belum haji, misalnya bapak kita, ibu kita, nenek kita, itu apa namanya, badal haji. Nah, berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, itu kan sebenarnya orang yang meninggal itu sudah putus amalnya, kan gitu kan. Idza matal insanu inqata'a anhu amaluhu illa min salasatin, illa min shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'ulah. Jadi sebenarnya apa namanya, berdasarkan hadis-hadis Nabi itu kan orang tua atau utang yang dialami oleh orang tua itu kan anaknya wajib membayarnya. Jadi di sini disebutkan, ya, pada dasarnya haji adalah ibadah yang tidak dapat didelegasikan pelaksanaannya kepada orang lain, kecuali dalam hal-hal yang ditegaskan pengecualiannya oleh nas-nas syariah, yaitu boleh dibadali oleh anaknya. Anak menghajikan orang tua, terutama anak yang tertua, atau saudara, baik laki-laki maupun perempuan, bisa membadali haji saudaranya, sebagaimana dalam hadis ini, ya. Ini Ibnu Abbas anil fadli annamra'atan min khas'ama qalat ya Rasulullah inna abi syaikhun kabir alaihi faridatullah fil hajj wa huwa la yastati'u ay yastawiya ala zuhri ba'irihi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam fakhujji anhu. Jadi dari Al-Fadl, dari Ibnu Abbas, dari Al-Fadl, bahwasanya seorang wanita dari Bani Khas'am berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya ayahku telah tua renta, baginya ada kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah untuk berhaji. Kemampuan hartanya ada, tapi tidak kuat karena sudah tua. Karena sudah tua sehingga tidak bisa
duduk tegak di atas punggung untanya. Jadi kira-kira kalau dulu berhajinya naik onta, kalau nggak tegak kan jatuh. Maka Nabi mengatakan, hajikanlah dia olehmu. Hajikanlah dia olehmu. Jadi yang paling berhak menghajikan itu ya anaknya, bisa laki-laki atau perempuan. Dalam hadis yang lain ini ya, dari Abdullah Az-Zubair berkata, seorang laki-laki dari Bani Khas'am yang bersama ya, sesungguhnya ayahku, inna abi syekhun kabir la yastati ar-rukub wa adrakathu faridatul fil haji wa hal yujzi'u an ahujja anhu, qala anta akbaru waladihi, qala na'am, qala ara'aita law kana alaihi dainun akunta taqdihi, qala na'am, qala fahujja anhu. Ini yang bersama ya, tapi ada dialognya. Kalau orang tuamu punya utang, kamu membayarkan utang orang tuamu apa enggak? Qala na'am, ya saya bayarkan. Kalau gitu hajikanlah dia. Jadi di sini orang tua yang sudah punya kemampuan haji kok tidak mampu berangkat haji, anaknya menghajikan. Tapi anaknya tadi mesti juga harus sudah haji terlebih dahulu. Jadi yang menghajikan harus sudah melaksanakan haji, ini syarat-syaratnya ya. Yang mendelegasikan haji kepada anaknya dan saudaranya harus sudah memenuhi syarat wajib haji, tetapi fisiknya tidak mampu atau telah memenuhi syarat kewajiban. Yang ketiga, niat mengerjakan haji badal haruslah untuk orang yang dibadali sesuai dengan hadis Nabi. Jadi ketika melakukan mikot ya, labbaika hajjan an. Jadi kalau untuk sendiri kan labbaika Allahumma hajja atau labbaika hajjan saja. Tapi kalau untuk orang lain, misalnya Pak Bambang Sukoco itu kakak saya, maka labbaika hajjan an Bambang Sukoco, atau bapak saya, labbaika hajjan, labbaika Allahumma hajjan an Bambang Sukoco. Jadi niatnya pun ketika mengucapkan itu juga harus disebut nama yang dihajikan, Badal haji bisa badal secara keseluruhan, tapi bisa juga badal amalan tertentu yang bisa dibadalkan, seperti lempar jumroh. Lempar jumroh pada hari kedua seseorang sakit, tidak mampu berangkat ke Jamarat, maka bisa diwakilkan kepada orang lain. Ini malah tidak harus anaknya, siapa saja boleh diamanati. Badal melemparkan, maka dia harus membawa 2 persediaan untuk dirinya dan untuk orang yang dibadali. Dirinya dulu lempar 7 kali, Allahu Akbar, Allahumma ja'alhu hajjam mabrura wa dzamban maghfura. Selesai baru lempar untuk orang yang dibadali atau naib ya. Dia sebagai naib, sebagai pengganti. Seseorang hanya dapat menghajikan 1 orang saja dalam 1 waktu. Jadi nggak boleh menghajikan banyak orang. Jadi 1 kali haji untuk menghajikan 1 orang saja. Kemudian biaya badal haji diambil dari harta kekayaan orang yang dibadali. Kemudian pada dasarnya pelaksanaan badal haji bukan suatu kewajiban,
melainkan hanya satu kebolehan yang timbul sebagai pengecualian dari prinsip umum bahwa seseorang hanya diperoleh apa yang dia usahakan. Artinya kalau amal-amal yang lain itu nggak boleh dibadalkan, sholat nggak boleh dibadalkan, hanya khusus haji ini dibolehkan karena nas-nas tadi yang sudah disebutkan ya. Nah, sehingga orang membadalkan haji orang tuanya itu ya suatu yang boleh, tidak wajib banget tapi boleh. Saya kira ini yang dapat kita sampaikan dalam kesempatan kali ini, karena waktunya sudah lewat. Nanti kita lanjutkan yang akan datang itu haji dan umroh berulang-ulang yang akan datang. Mungkin masalah badal nanti bisa ditanyakan pada yang akan datang insyaallah. Kurang lebihnya mohon maaf, kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. UMS memiliki visi yaitu sebagai pusat pendidikan dan pengembangan iftak yang islami dan sekaligus memberikan arah perubahan. Di dalam memberikan arah perubahan tidak hanya bersifat lokal, tetapi diharapkan menjadi arah perubahan pada peradaban dunia. Oleh karena itu, di dalam milestone kami pada tahun 2029 UMS diharapkan menjadi world class university. Maka dalam kurun waktu ini kami melakukan berbagai program dalam rangka untuk memperkuat reputasi internasional. Kami telah membuka beberapa tahun yang lalu kelas-kelas internasional, dan juga sekaligus saat ini kami sedang lebih mengembangkan kerjasama dengan luar negeri, baik dengan berbagai institusi maupun lembaga-lembaga pendidikan tinggi.